Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Mari kita lanjutkan materi IPS kita bab 3 tentang perdagangan internasional. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membahas tentang upaya-upaya untuk menghadapi globalisasi. Seperti biasa, sebelum lanjut ke materi inti, kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kalian harus dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Kedua, menjelaskan perbedaan ekspor dengan impor. Ketiga, menguraikan faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang keempat, menyebutkan manfaat perdagangan internasional. Dan yang kelima, menguraikan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar terdapat kegiatan menurunkan barang di pelabuhan yang berasal dari negara lain merupakan bagian dari kegiatan perdagangan internasional. Masih ingatkah kalian tentang perdagangan antar negara yang sudah kalian pelajari di kelas 8? Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Mari kita masuk pada tujuan pembelajaran pertama dan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Nah, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Perdagangan internasional berhubungan erat dengan kegiatan ekspor dan impor. Jadi, apa itu ekspor? Nah, ekspor adalah mengirimkan barang atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Dan jika suatu negara kekurangan barang kebutuhan untuk memenuhinya, maka memerlukan barang dari negara lain. Masuknya barang dari negara lain ini disebut impor. Nah, negara pelaku impor disebut importir. Misalnya Indonesia penghasil beras menjualnya ke Singapura. Lalu Singapura menjual hasil industri seperti produk elektronik ke Indonesia. Maka Indonesia mengimpor barang dari Singapura. Nah, kemudian Indonesia penghasil beras menjual berasnya ke Singapura. Itu berarti kegiatan ekspor. Jadi ekspor itu menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya dari Indonesia ke Singapura. Tetapi sebaliknya, yang dikatakan impor mendatangkan barang atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya yang tadi dari Singapura kita menerima atau menerima masukan barang dari Singapura ke Indonesia, itu adalah impor. Jadi dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya dari Singapura ke Indonesia. Kemudian yang berikutnya, apa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Nah, beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Misalnya perbedaan antara Indonesia dan Saudi Arabia. Indonesia banyak menghasilkan sayur, sedangkan Saudi Arabia banyak menghasilkan minyak. Nah, Indonesia memiliki peluang untuk menjual hasil dari hutan ke negara lain. Kemudian yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Biasanya, negara yang menguasai iptek akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien dibandingkan negara yang tidak menguasainya. Kemudian faktor pendorong keempat adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Yang keempat, perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, dan perbedaan selera. Lalu yang berikutnya, apa manfaat perdagangan internasional? Nah, setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam perdagangan internasional, selain untuk mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain sebagai berikut. 1. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang memiliki ciri khas yang tidak dihasilkan oleh negara lain. Kemudian yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Kemudian yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkatkan sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Kedelapan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Yang kesembilan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, kemudian yang berikutnya adalah beberapa hambatan dari perdagangan internasional. Hambatan yang pertama adalah harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Nah, ini kadang-kadang mengalahkan barang yang ada di dalam negeri karena barang luar negeri lebih murah dibandingkan dengan hasil produksi dalam negeri. Kemudian yang kedua, bea masuk yang tinggi. Ketiga, adanya proteksi. Keempat, adanya kuota. Kelima, adanya peraturan. Kemudian yang keenam, adanya politik dumping. Yang keenam, pertentangan politik. Dan yang ketujuh, adanya peperangan. Nah, ini ada hal-hal yang istilahnya agak asing, diantaranya adalah proteksi. Apa itu proteksi? Proteksi yaitu kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri. Proteksi ini menjadi hambatan perdagangan internasional. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Nah, itu jadi pemerintah melindungi ya produksi dalam negeri dengan cara apa? Tadi menaikkan tarif. Kemudian yang berikutnya adalah kuota. Apa itu kuota? Nah, kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Nah, dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Contoh, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Yang berikutnya adalah tarif. Apa itu tarif? Nah, tarif merupakan kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara. Juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Istilah yang berikutnya adalah politik dumping atau dumping ya. Nah, ini adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Nah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Jawab pertanyaannya. Pertama,
Jelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekspor dan impor? 3. Uraikan faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang keempat, sebutkan manfaat perdagangan internasional. Kelima, apa saja hambatan-hambatan perdagangan internasional. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang ekonomi kreatif. Ya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.